Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan syarat A tidak boleh 0. A, B, dan C anggota bilangan real. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Nah, kalau ini kita ganti A-nya dengan 0, maka yang tersisa adalah BX ditambah C sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan linier, bukan lagi menjadi persamaan kuadrat. Makanya supaya menjadi persamaan kuadrat, ini dibatasi, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh dari persamaan kuadrat. Yang nomor 1, 3x kuadrat tambah 5x dikurang 2 sama dengan 0. Di sini kita lihat A-nya, ini A sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 2. Dan ini variabel pangkat tertingginya adalah 2. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat contoh persamaan kuadrat yang lain. Yang nomor 2, x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Dimana kita lihat di sini x pangkat 2 ini tidak ditulis ya. Nah, tidak ditulis ini berarti dia 1. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan 2. Oke, kita lihat contoh persamaan kuadrat yang lainnya lagi. Yang nomor 3, x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama seperti tadi 1, kemudian B-nya adalah 6. Nah, di sini C-nya tidak ada. Dia hanya x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Maka di sini C-nya adalah 0. Oke, untuk yang keempat, dia masih persamaan kuadrat, tetapi di sini A-nya sama 1, kemudian B-nya tidak ada. Karena B-nya tidak ada berarti B-nya adalah 0, yang C adalah negatif 4. C sama dengan negatif 4. Nah, persamaan kuadrat ini diselesaikan itu dalam X, artinya mencari nilai X, sehingga apabila kita menemukan nilai X, kemudian X itu kita substitusikan ke persamaan awal ini ya, persamaan awal ini dia akan bernilai benar. Jadi kita mencari penyelesaian persamaan kuadrat dalam bentuk X, kemudian kita menemukan nilai X. Nah, nilai X kita substitusikan ke sini, ke persamaan awalnya ini. Kita ganti nilai X ini dengan yang kita peroleh. Nanti apakah nilainya 0? Kalau nilai 0 berarti dia benar. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu disebut akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nilai X nanti itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Pertama, bisa dengan menggunakan faktorisasi. Yang kedua, bisa dengan melengkapi kuadran sempurna. Yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang faktorisasi. Nah, yang pertama faktorisasi yang di sini adalah apabila A, B, dan C-nya lengkap, ada artinya ya. Nah, kita akan mencari dua bilangan. Misalkan dua bilangan yang akan kita cari itu adalah X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini memenuhi syarat sebagai berikut. Hasil kalinya adalah sama dengan A
kali C. Artinya begini, X1 dikalikan dengan X2 ini nilainya sama dengan A dikali C. Ya, jadi X1 dikali X2 sama dengan A dikali C. Kemudian syarat yang kedua, hasil jumlahnya adalah sama dengan B. Artinya X1 ditambah dengan X2 itu sama nilainya dengan B. Kemudian kita faktorkan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu menjadi dalam kurung AX ditambah X1 dikali dalam kurung AX tambah X2 dibagi dengan A sama dengan 0. Oke, kita lihat ke contoh soal. Carilah nomor 1. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan faktorisasi. A. 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, ini A-nya ada 3, B-nya 8, C-nya negatif 3. Artinya A, B, dan C ada, lengkap ya. Oke, yang B 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Di sini juga A, B, dan C-nya lengkap, di mana A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Dan yang C x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Di sini juga A, B, dan C-nya lengkap. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan yang A. 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ini 3 dan 3 ini, 3 dengan 3 ini kita kalikan. 3 dikali 3 itu adalah sama dengan 9. Di mana 9 itu merupakan hasil perkalian dari 1 dan 9 ya. Kemudian 3 dan 3. Nah, sekarang kita buat faktoran seperti ini. Kita faktorkan seperti ini. AX berarti A-nya 3, berarti 3X. Kita buat seperti ini, 3X. Ini kita beri tempat dan kita nanti isi. Nah, untuk sementara kita nggak tahu berapa nilai isi yang di sini. Kemudian ini AX, berarti ini A-nya 3, berarti 3X. Ini dibagi dengan 3, berarti dibagi dengan A, berarti dibagi dengan 3, karena A-nya 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat tanda di depan ini, tanda C ini. Tanda di depan 3 ini adalah dia kurang, berarti dia adalah selisih. Maksudnya dicari dua buah bilangan yang selisihnya menghasilkan 8. Nah, selisih dua bilangan itu menghasilkan 8. Kita lihat dua bilangan yang di sini. Nah, kalau 3 dengan 3 diselisihnya nggak mungkin 8, ya kan? Berarti kita tidak menggunakan 3 dan 3 ini. Kita menggunakan 1 dan 9. 1 dan 9 itu selisihnya, artinya selisih misalkan di sini negatifnya 1. Negatif 1 dan 9 itu selisihnya bedanya adalah 8, ya kan? Tapi kalau negatif 9 dan 1 itu selisihnya adalah negatif 8, sedangkan kita adalah positif 8. Maka kita menggunakan yang negatif 1 dan 9 supaya begitu dijumlahkan nanti dia adalah 8. Maka di sini adalah 9 dan di sininya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita mau mencek syarat tadi, memenuhi syarat enggak ini? X1 dan X, nah ini kan jadinya X1 dan X2. Nah, untuk penulisan boleh di sini yang X1 negatif 1, boleh di sini yang 9. Artinya bebas saja menuliskan 9 dan negatif 1 ini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, sekarang kita cek syaratnya, katanya hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Sekarang X1 dikalikan dengan X2. 9 dikali negatif 1 adalah negatif 9. Nah, sekarang kita lihat A dengan C.
A-nya 3, C-nya negatif 3. 3 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 9. Berarti sama ya, memenuhi syarat. Kemudian yang B, jumlahnya 9 ditambah negatif 1, nilainya adalah 8. Berarti sama dengan B, berarti memenuhi syarat. Maka ini betul ya. Nah sekarang ini kita tinggal bagikan. Siapa yang bisa dibagi dengan 3? Ya, yang bisa dibagi dengan 3. Ini 3X dibagi dengan 3 adalah X, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah ini ya, 3X dibagi 3 adalah X, 9 dibagi 3 adalah 3. Ini 3X dikurang satunya tetap sama dengan 0. Nah ini artinya X ditambah 3 itu sama dengan 0, atau 3X dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah untuk yang ini X ditambah 3 sama dengan 0, kedua ruas kita kurangkan dengan 3, maka X sama dengan negatif 3. Yang ini kedua ruas kita tambahkan dengan 1, berarti 3X sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, maka kita perolehlah X sama dengan 1/3. Nah dari sini kita peroleh nilai akar-akarnya. Nah, nilai akarnya adalah negatif 3 dan 1/3. Nah kalau inilah yang disebut penyelesaian dari persamaan ini. Nah sekarang kalau kita mau mencek betul apa tidaknya negatif 3 dan 1/3 ini, bisa kita substitusikan negatif 3 ini ke persamaan awal ini. Jadi X-nya kita ganti dengan negatif 3 ya. Ini juga diganti dengan negatif 3. Apakah nilainya 0? Kalau nilai 0 dia benar. Silahkan kalian mencobanya yang negatif 3 dan 1/3. Nah ini ABC-nya lengkap ya. Nah sekarang kita lihat soal yang untuk nomor B. Bisa dipahami ya. Oke, kita lihat contoh soal yang B. Yang B, 2x kuadrat plus 7x ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang ini, A dan C ini. 2 kalikan 3 adalah 6, dimana kita tahu 6 itu adalah hasil perkalian dua buah bilangan 1 dan 6. Kemudian 2 dan 3. 2 kalikan 3 adalah 6. 1 dikali 6 adalah 6. Nah sekarang kita buat pemfaktorannya dulu. Kita tahu tadi AX ya. Nah yang ini X1 nya kita nggak tahu. Kemudian ini AX juga, A-nya kemudian 2, ini berarti 2x. Ini kita nggak tahu berapa nanti yang akan diisi, kita lihat nanti. Kemudian ini dibagi dengan A-nya adalah 2. Nah sekarang kita lihat tanda C ini. Tanda C adalah jumlah, berarti tandanya adalah tambah, berarti dia dijumlah. Artinya dua buah bilangan dijumlahkan, hasilnya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dua buah bilangan yang dijumlahkan hasilnya plus 7 berapa? 2 tambah 3, 5. Bukan, berarti kita tidak menggunakan ini. 1 tambah 6, 7. Berarti kita menggunakan 1 dan 6. Nah, 1 dan 6 berarti X1-nya 6, X1-nya 1, X2-nya 6. Nah, ini boleh di sini 6 sama seperti yang tadi ya. Boleh juga di sininya 1. Kita cek, kita kalikan. 1 dikali 6 adalah 6. Apakah sama dengan 2 kalikan 3? Sama ya, 6. Apakah sama 1 tambah 6 dengan jumlah di sini 7? B? Sama. Nah, berarti ini bisa kita gunakan. Nah, sekarang ini kita bagi. Yang mana yang bisa dibagi dengan 2? Berarti ini 2x plus 6. 2 bagi 2 adalah 1. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 2x plus 1 dikali dalam kurung ini x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini artinya 2x tambah 1 sama dengan 0, atau
yang ini X plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini 2X tambah 1 sama dengan 0. Kedua ruas dikurangkan 1, berarti 2X sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita bagikan 2, maka X sama dengan negatif 1/2. Nah, yang ini X ditambah 3 sama dengan 0, maka X ini kedua ruas kita kurangkan dengan 3, maka X sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita peroleh akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah ini negatif 1/2 dan negatif 3. Jadi ini penyelesaiannya, ini akar-akar. Kalau nilai ini kita substitusikan ke sini, X-nya kita ganti dengan negatif 1/2. Ini juga diganti dengan negatif 1/2. Silahkan kalian coba apakah nilainya 0. Nah, kalau nilai 0 berarti ini benar. Jadi kalian begitu menemukan nilai akar, kalian bisa menceknya apakah betul atau salah jawaban kalian dengan cara mensubstitusikan nilai akar ke persamaan. Oke, kita lihat soal yang C. X kuadrat dikurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini A-nya 1, C-nya 6, berarti ini kita kalikan. 1 dikalikan 6, 6. Kita tahu 6 itu adalah hasil perkalian 1 dan 6, 2 dan 3. Nah, sekarang kita buat faktorannya. Kenapa di sini hanya X saja tidak dibagi dengan A-nya? Tapi kita lihat dulu A-nya. A-nya di sini 1. Jadi tidak perlu dibagi dengan 1. Kenapa? Setiap pembagi yang dibagi dengan 1 nilainya tetap. Nah, jadi ini 1X, X1-nya juga tidak ditulis. Jadi hanya ada X saja. Nah, kita nggak tahu nih X1-nya, X2-nya juga kita nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat tanda C ini tandanya adalah tanda tambah, berarti dia adalah jumlah. Jumlah dua buah bilangan yang hasilnya negatif 7. Hasilnya negatif 7 ini berapa? Nah, kalau 2 ditambah 3, 5. Atau 2, negatif 2, negatif 3, berapa? Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Bukan negatif 7. Kita mengharuskan dia negatif 7. Berarti bilangan berapa? Kalau 1 tambah 6, dia 7, tapi tidak negatif. Berarti dua-duanya ini kita negatifkan. Negatif 1 dan negatif 6. Negatif 1 dan negatif 6 dijumlahkan nilainya adalah negatif 7. Berarti kita gunakan negatif 1 dan negatif 6. Jadi ini ya pemfaktorannya. Kemudian ini artinya X dikurang 1 sama dengan 0 atau X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, kedua ruas kita tambahkan 1, maka nilainya X sama dengan 1. Kedua ruas ditambah 1. Kalau yang ini kedua ruas ditambah 6, ya. Ditambah 6, maka X sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapat peroleh akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan 6. Ini contoh A, B, dan C ini adalah apabila A, B, dan C-nya lengkap. Artinya yang A di depan ini ada. Ya, ada semua lengkap ini. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Kalau di sini A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 6. Artinya A, B, dan C pada persamaan kuadratnya lengkap. Nah, sekarang kita lihat contoh yang untuk C-nya yang sama dengan 0. Nah, untuk C sama dengan 0 berarti persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ini sama-sama X, ini juga X, berarti bisa kita faktorkan menjadi X dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Oke, kita lihat ke contoh soal nomor 1. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Yang pertama, 3X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0. Yang B, X kuadrat ditambah 10X sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat yang A, di sini A-nya 3,
B-nya negatif 12, C-nya 0. Berarti kita menggunakan yang ini, yang sama-sama ada X-nya. Nah, kita lihat 12. 12 bisa nggak bagi 3? Bagi 3 yang ini. Bisa ya, 4. Berarti bisa kita keluarkan 3X-nya. Nah, ini 3X kita keluarkan. Dalam kurung X dikurang 4 sama dengan 0. Kita ragu dapat dari mana? Ini kan 3X kuadrat dikurang 12X. 12 tadi bagi 3 adalah 4. X-nya ini kita taruh di depan, ya. Jadi di sini sisanya 4. Ini tandanya tetap negatif. Kemudian ini 3X kuadrat. 3X-nya kita taruh di depan. Yang tersisa adalah X-nya saja. Berarti ini buat dalam kurung. Oke. Nah, mau mencek boleh kita kalikan. Dia akan kembali ke persamaan awal. 3X dikali X, 3X kuadrat, 3X dikali 4, dikali negatif 4 ini negatif 12X sama dengan 0. Kembali ya. Nah, sekarang ini artinya 3X sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau 3X sama dengan 0 berarti X-nya adalah 0. Kemudian X dikurang 4 sama dengan 0, kedua ruas ditambah 4, maka X sama dengan 4. Jadi dari sini kita peroleh angka-angka persamaan kuadratnya adalah 0 dan 4. Nah, ini untuk yang C sama dengan 0. Oke, lihat soal yang B lagi. X kuadrat tambah 10X sama dengan 0. Di sini C-nya sama dengan 0, nggak ada ya. C-nya ini sama-sama dengan ada X, ini ada X. X-nya boleh kita keluarkan seperti ini. Kita faktorkan X dalam kurung X tambah 10X. Ini X-nya yang ini taruh di depan. Ini X kuadrat artinya kan X kali X. X yang satu taruh depan, yang satunya lagi dalam kurung. Seperti ini. Nah, ini artinya X sama dengan 0 atau X tambah 10 sama dengan 0. Ya, ini kedua ruas kita kurangkan 10, maka X sama dengan negatif 10. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah yang ini 0 dan negatif 10. Ini untuk C yang sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau B-nya yang 0? Oke, kita lihat. Untuk B sama dengan 0. AX kuadrat dikurang C sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buat faktorannya seperti ini. Akar dari A dikali X, X-nya di luar akar ya. Akar dari A dikali X ditambah akar dari C ini, kemudian dalam kurung dikali akar dari A, kemudian X kalikan X dikurang akar C sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama dengan bentuk seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B dikali dengan A dikurang B sama dengan 0. Jadi kalau ada bentuk seperti ini ya, ini nggak ada X-nya nih, C, B-nya yang 0, itu dalam pemfaktorannya yang dalam kurung yang pertama adalah tambah, yang satunya adalah kurang. Kemudian diakarkan yang A dan diakarkan yang C ya. Nah, yang X-nya ini di luar dari A, maka atau sama seperti ini. Maka untuk lebih mudah memahami, kita lihat ke contoh soalnya. Nomor 1, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Yang A, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 1, C-nya negatif 9, B-nya adalah 0. Kemudian yang soal B, 4X kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Di mana A-nya 4, B-nya 0 dan C-nya negatif 64. Oke, kita selesaikan yang A. Sini X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini kita rubah bentuknya seperti ini. Berarti akar ini A-nya berapa? A-nya 1. Berarti akar 1 adalah 1, berarti langsung saja X ya. X saja, kemudian tanda tambah, lalu akar dari 9. Kemudian dalam kurung X, karena tadi 1A-nya akar dari 1 adalah 1, lalu dikurang, nah ini kan X, lalu dikurang akar dari C. C-nya adalah 9, akar dari 9 ya. Nah, sekarang
Ini kita akarkan 9-nya. Akar dari 9 3, ini 3. Nah, ini tambah yang ini tadi negatif ya, sesuai yang ini. Nah, lalu ini artinya X tambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Artinya X tambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kedua ruas kita kurangkan 3, maka X sama dengan negatif 3. Ini kedua ruas, untuk ini ditambah 3, X sama dengan 3. Nah, di sini kita peroleh sudah X-nya negatif 3 dan 3. Maka akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 3. Oke, kita lihat soal yang B lagi. Kita selesaikan soal yang B. Nah, di sini A-nya ada 4. Kalau ini tadi 1, jadi langsung X saja ya. Nah, sekarang ini 4X kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Kita buat seperti ini. Akar A berarti akar 4 dikali X ditambah akar dari 64. Kemudian dikalikan dengan akar 4 dikali X dikurang akar 64. Ya. Nah, ini. Ya, X-nya ini di luar akar. Ingat, X-nya di luar akar, bukan di dalam akar. Nah, sekarang ini akar 4. Akar 4 kita tahu adalah 2, berarti 2X. Ya, 2 langsung akar 4, 2 dikali X adalah 2X. Kemudian akar dari 60 tambah akar 64 adalah 8. Ya, dikali ini dalam kurung akar 4 adalah 2 dikali X 2X dikurang akar 64 adalah 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah seperti ini, berarti 2X tambah 8 sama dengan 0 atau 2X dikurang 8 sama dengan 0. Untuk yang ini, kedua ruas kita kurangkan 8, maka 2X sama dengan negatif 8. Kedua ruas kemudian kita bagi 2, maka kita peroleh X sama dengan negatif 8 dibagi 2. Nah, 8 bagi 2 adalah 4, maka X-nya adalah negatif 4. Untuk yang ini, kedua ruas kita tambahkan 8, maka 2X sama dengan 8. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 2, maka 2X dibagi 2 adalah X, 8 bagi 2 adalah 4, maka X-nya sama dengan 4. Nah, ini X-nya sudah didapat negatif 4 dan 4. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 4. Oke. Nah, untuk membuktikannya bisa kalian substitusikan nilai akar ini, nilai X-nya negatif 4. Coba kalian substitusikan ke sini, sama nggak nilainya dengan 0? Ya, harusnya sama. Nah, dia akarnya negatif 4. Begini caranya. Jadi ada 3 tadi yang lengkap ABC-nya, maaf, yang lengkap ABC-nya, kemudian yang B-nya 0, ini, kemudian yang tadi C-nya sama dengan 0. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.